Ini Pak, dari tadi Om Cek cari aku. Topi apa nih Pak? Inilah Pak Wali Kota Padang kita. Dia ingin menggali kembali tradisi-tradisi adat Minangkabau. Orang Minangkabau juga dulu bangun rumah seperti itu. Dibangun rumah besar, kasih pohon kelapa di atasnya anak kelapa, kasih taruh pisang, kasih bendera. Ya kan? Kenapa kasih bendera? Bahasa dia itu betul-betul dia mendirikan rumah ini sesuai filosofi adatnya kebangsaannya. Itu tradisi itu. Mengundang pariwisata luar lagi kan? Iya. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya orang Pondok Padang. Ini Pak, dari tadi Om Cek cari aku. Topi apa nih Pak? Inilah Pak Wali Kota Padang kita. Dia ingin menggali kembali tradisi-tradisi adat Minangkabau. Dulunya orang dari Pareman itu ke Padang itu dia membawa pedati dia. Ya. Tidak ada mobil. Subuh itu pedati ini udah jalan, dia bawa kelapa, bawa ini, bawa sayur. Dia memakai peci ini dulu, namanya Kajang Pedati. Kajang Pedati. Iya. Kenapa dia memakai ini dia dulu? Ini bisa dipergunakan untuk tutup kepala, sekaligus nanti dibuka dia bisa pula dipergunakan untuk dia sholat. Berarti kalau yang cewek tajam, kalau yang cowok tumpul. Jadi gitulah kisah-kisahnya dan sejarah Kota Padang. Makanya dikembalikan lagi budaya. Kalau Jawa dia pakai blangkon kan gitu. Iya. Itu suatu tradisi itu kita ulang, kita kembali. Berarti ini wajib pakai sekarang nih Pak? Bukan wajib pakai. Apabila ada acara-acara tradisi, mungkin acara-acara kita temu ramah dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita melihatkan, nanti orang bertanya, ke Cibubur saya bawa ini. Saya waktu Jambore Nasional Cibubur saya bawa, saya pakai, ditanya, di Sumatera Barat ya Pak ya? Tahu orang sekali. Di ciri khas. Kajang Pedati. Kajang Pedati. Jadi ciri khas ini perlu kita apakan, tingkatkan. Sama kayak daerah-daerah itu kan masing punya adat tradisi. Minangkabau ini paling banyak bahasanya nih. Tapi kalau orang udah ngomong dia pakainya bahasa tradisi, biasa adat logat Padang aja banyak. Kalau logat yang itu banyak tuh pakai kumbu, beda caranya ngomongnya. Artinya tuh agak mirip. Ya kan? Itu. Kalau pakai kumbu, bahasa yang apanya itu. Saya juga tertipu dulu. Apa filmnya itu? Bongok-bongok dalam boncah. Apa itu? Rupanya filmnya bernapas dalam lumpur. Boncah itu lumpur. Bahasa Minang ini ngeri ya. Malaysia juga kalau kita orang Padang, orang Sumbar ke Malaysia udah pasti paham kan bahasa mereka. Makanya kenapa terjadi bahasa Indonesia itu ejaan yang disempurnakan, bahasa kita tuh bahasa. Dulu kita memakai bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Kalau orang tuh Melayu dulu bilang orang taunya Malaysia. Tetapi dikembalikanlah, disempurnakanlah ejaan ini. EYD, ejaan yang disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Itu Malaysia itu tahun 80-an itu tahun 70-an gurunya dari Sumatera Barat kok datang yang ngajar ke sana. Guru-gurunya dari Indonesia. Tapi kenapa kita ketinggalan jauh sama dia? Ya jangan saya lah ngomong, berpikir aja lah para ini pimpinan kita gimana nih. Itu orang Minang ini kalau santunnya dia santun. Jauh. Ya. Cuma kadang dari segi bahasa nggak paham. Orang Indonesia ini ramahnya bagus ya. Kalau di Jawa tuh terima kasihnya cepat gitu. Makasih Kang, makasih. Ya enggak? Pak, di mana cari topi Kajang Pedati kok, Pak? Ada. Ada toko-toko souvenir. Kata kita punya UKM-nya kok. Di Kecamatan Padang Timur ada. Kayak gini kita butuh kan, kalau orang bule kayak ke Bali itu ketemu toko-toko apa itu kan? Iya, belinya pun juga nggak mahal kok.
Jualan berapa nih Pak satu nih? 100-an, di bawah 100 ada juga. Ya kan butuh tuh sebenarnya untuk wisatawan. Iya. Ya. Gitu. Padang nih kalau nggak dari wisatawan. Ya, dari apa? jadi konsep Pasar Gadang itu kalau memang jadi itu ya. Kan sekarang tuh banyak bangunan kosong sekarang dijadikan gudang. Betul. Kita tidak melarang aktivitas gudang karena dia udah beli itu. Ya nak, bikin satu souvenir di situ, agak 2 pintu atau 3 pintu kalau berani pemerintah dipakai. Apapun bentuk hasil dari karya masyarakat kita di UMKM ini, titip di situ, bikin jalurnya yang bagus jalan. Sampaikanlah Pak Lurah, wujudkan. Ya nanti kalau dengar-dengar seperti ini kan bisa aja. Sampai nih di sini nih. Ya. Iya. Kita tidak bisa kepada pemerintah secara langsung, tetapi secara garis kasarnya kita ngajarkan. Saya berani ngomong seperti ini karena melihat kenyataan. Itu yang adanya. Padahal saya sudah nanti loh proposal Bapak sudah jadi waktu itu. Nah. Tinggal mewujudkan tanggal. Aduh, Iya. kira pindah langsung. Jadi konsepnya itu ya, mungkin ini cita-cita ya. Kalau saya mungkin bisa nanti berbakti pula ke Kota Padang ini, kalau dipercayakan sama masyarakat, itu konsepnya itu. Mulai dari apa itu masjid Mahmadan itu masih keliling tadi. Itu kita kasih kanopi semua. Tutup. Wis, Pakai mantap. kanopi, buka tutup, kanopi buka tutup. Ya. Sampai nggak usah muluk-muluk dulu, sampai simpang tempat Ade aja dulu. Ya. Itu dijadikan khusus kuliner malam, pasar jualan apa, tradisi tradisional aja. Mungkin ada lapek bugi, apa, martabak Mesir sebagainya sebagai tradisi. Kita kembalikan kebudayaan itu. Orang kan tahu masjid Mahmadan ada serak gulo, sejarah serak gulo dia kan nggak tahu. Ya. Ya. Jadi masjid itu tuh dulu dibangun supaya dia kokoh, dikasihlah dia gula dulu. Dikasih gula ke? Kayak apa ke tiang-tiang Wih, itu? pembangunan pakai gula. Ya. Supaya tidak ada aneh-aneh ini. Aneh-aneh sama gula dia nggak mau, cuma yang ada semut. Semut Ya, dia tidak mau rusak dia. Bukan bolong-bolong sama semut Pak. Enggak, itu aneh-aneh itu yang bolong-bolong. Lebih ganas dia daripada itu. Ya, dilapisi lah itu dengan gula tadi itu. Makanya itu ada namanya tradisi serak gulo. Oh, serak gulo. Orang Minangkabau juga dulu bangun rumah seperti itu. Dibangun rumah besar, kasih pohon kelapa di atasnya apa ini anak kelapa, kasih taruh pisang, kasih bendera. Ya kan? Kenapa kasih bendera? Bahasa dia itu betul-betul dia mendirikan rumah ini sesuai filosofi adatnya kebangsaannya. Tanda dikasih bendera. Tandanya cinta ke Indonesia. Dikasih kelapa. Kenapa di kelapa dia? Kelapa itu dari segi kehidupannya mulai dari pucuk sampai uratnya itu berfungsi dia. Ya, Tidak ada yang tidak terbuang. Hah? Pisang tadi untuk apa? Setelah orang gotong royong nanti pisang itu diturunkan dibagi sama-sama makan orang. Sekarang nggak ada. Nggak ada. unik ya. Unik. Jadi itu digali lagi tradisi itu. Jangan cuma ini ganjet gini-gini. Saya aja bilang Pak Lurah enggak beli apa enggak, biar aja ini aja lah. Yang penting udah cukup bisa. Nah, unik tuh apa tradisi itu. Mengundang pariwisata luar lagi kan. Iya. Cuma Dulu sekarang nggak ada. Ada orang bangun rumah sekarang ada bangun sih ya. Nggak ada. Dulu kita ini ada tabuik 3 tabuik sini, Pak. Padang nih. Ya. Tabuik Pasar Gadang, Olo, Pasar Aya. Setiap 17 Agustus tuh beradu tabuik itu nanti. Temu nanti di Muara Padang. Itu nggak ada ya kan? Ya kalau ada event itu bisa rame itu Pak. Iya, kan? itu kalau untuk Pasar Gadang itu nanti itu dari HTT HBT yang ngangkat tabuik itu dulu. Wih. Kolaborasi ya. Iya. Oh, berarti bukan sepasan lagi ya, tabuik kita bawa. Tabuik dulu. Tanyalah yang tua-tua HTT HBT di sini yang ada itu. Kita punya tabuik di sini dulu. Untuk meramaikan budaya. Gunanya meramaikan tadi itu, kenapa diadakan itu? Meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Ya. Orang yang tidak biasa masuk ke pasar Tanah Kongsi gak jijik dia masuk. Tapi orang yang biasa tidak masalah. Ya, betul.
betul tuh. Betul tuh, Pak. Ya kan? Ada satu makanan yang apa kita kan? Bagi saya nggak masalah. Karena saya udah kebiasaan, udah sering di situ. Malah ini masjid musalahnya ini tempat, nggak ada masalah kan? Betul. Orang luar aja yang jadi masalah. Betul. Ya. Nah, jangan sampai memecah persatuan ini. Kebanyakan itu. Jangan pandang itunya. Mungkin dari segi agama kita berbeda, dari segi membangun bangsa kita bersatu. Kalau nggak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada filsafat. Satu paham gitu tuh, Pak. Cocok. Ya. Satu, nggak bisa itu dipisahkan. Kenapa itu? Kehidupan itu di belakang Polsek Padang Selatan itu toko orang tua saya dulu. Oh. Toko kelontong juga dulu, Pak? Enggak, itu gudang cangkeh. Oh, gudang cangkeh. Itu memang dari lahir di pondok nih, Pak. Iya. Saya lahir di Palinggam sama dukun, bukan sama bidan. Namanya kalau di Palinggam itu kan terkenal dukunnya 2, nyanyak 1, ibu 1. Orang melahirkan di sana semua. Separuh orang di Pasar Gadang, orang pada ke sana. Situ. Nenek saya tuh jualan dia dulu di Pulau Air nih, jualan lontong, jualan apa macam-macam. Dia nggak ada. Umumnya di sini keturunan kita di sini tidak sombong ya. Satu disayangkan di Pondok Padang dan sekitar nih, Pak. Anak-anak mereka sekolah. Begitu sekolah mereka keluar, ya udah habis. Jarang yang mau balik ke kotanya lagi. Nah, iya. Nah, sehingga akibatnya anak-anak muda yang kreatif ini agak berkurang. Itu yang sangat disayangkan sekarang nih. Iya, itulah ada yang satu letting dengan saya itu di Pramuka dulu itu tahun 80-an, dia hebat dia. Cuma karena tidak ada terbuka lapangan pekerjaannya di sini pengembangan, dia mengembangkan di luar. Yang pendapatan paling besar sebenarnya di Kota Padang nih harapannya memang pariwisata, Pak. Jadi, contohnya ya, Batang Rau ini adalah emas dan mutiara yang terpendam. Tapi perlu kerja keras bagaimana meyakinkan, bagaimana bisa merubahnya. Seandainya Batang Rau ini mulai dari pintu Batang Rau sampai ke Sungai Jirak itu bersih dia dengan lampu penerangan yang bagus, ada kapal-kapal kecil kita. Itu yang dulu pernah kita ceritakan ya. Kapal ini kita pinjam, muterlah sekali, berapa bayarnya. Khusus kapal nelayan itu kasih lampu dia semuanya. Pas malam dia hidup. Atau nak makan di atas kapal kan bisa juga. Sambil makan kan jalan. Iya. Dulu almarhum Piting kan pernah berbuat demikian dulu di sini kapal terapung. Kenal kan? Arau ya. Itulah konsep-konsepnya di Kota Padang. Termasuk juga di daerah lainnya kan ada air dingin, air apa banyak itu. Kalau di sini kan masih ini tradisi keramahan masih apa kita? Pergi kita di Bali itu ya. Pak nanya Pak di mana? Kita diantar betul. Betul. Jadi itulah di bahasa wisata itu senyum, tegur dan sapa. Nah, gimana cara merubah SDM tuh, Pak, supaya kita welcome sama pariwisata, Pak? Sekarang kan kita udah ada Pok Darwis udah mulai nih. Udah mulai nih. Pok Darwis tadi itu kelompok sadar wisata itu, dialah yang kita bimbing di daerah wisata masing. Udah ada nih Batang Rau, udah Pok Darwisnya. Ya kan? Apa namanya? Pok Darwis. Kelompok peduli wisata. Itu masuk dari turunan pemerintah tuh, Pak? Iya, dari pariwisata. Kan udah mulai itu. Oh, udah ada ya? Udah jalan. Pok Darwis itu. Berarti dia dari mana tuh, Pak? Dari lurah masing-masing atau dari mana? Dari kelompok kelurahan masing-masing. Kelurahan masing-masing ya? Iya. Di bawah lurah berarti? Iya. Berarti mereka yang ngawasin. Iya, nanti ngawasin. Itu yang punya yang di mau kita naik Gunung Air Manis, ada sebelah kiri satu bangunan bertingkat itu. Itu kan Pok Darwis punya itu. Udah banyak anggota Pok Darwis ini, Pak? Udah. Itu umumnya kelompok-kelompok yang di Bukit Gado-Gado itu udah masuk kelompok Pok Darwis. Ini bagus nih kalau ada tuh. Udah ada kelompok kan bagus, lebih gampang diatur. Ya, jadi maksudnya setiap kita berdagang itu supaya orang tidak kecewa dengan harganya. Penetapan harga. Gampang kan, mau kita taruh ayam 1 ekor 300.000, ya bikin di situ. Orang tuh sanggup nggak sanggup ya terserah.
Jangan setelah orang makan lalu ditagih. Ya, gorok leher nih. Kan kita ngasih hidangan nih, Pak, ini. Nah, ini bukunya. Ini apanya, harganya. Mana yang cocok dengan harga Anda? Ya itu. Yakinlah. Mudah aja kok mempersatukan masyarakat Kota Padang ini. Ya. Masjid aja yang mahal bisa dia bangun kok, apalagi jalan setapak nggak bisa bangun. Memberikan keyakinan aja. Tulus kita itu bekerja, udah selesai itu. Perlu inovasi, pikiran inovasi nih. Iya, inovasi. Memberikan inovasi-inovasi tadi itu kepada apa itu masyarakat setempat, jangan sampai ada bahasa kita bahasa mengeluh. Belum seberapa kita dapat ujian kita udah ngeluh, udah malas, ya. Nah, itu makanya gunanya agama itu kan tadi, orang kan nggak tahu apa arti agama itu. Tahu, Pak Bapak ini kan punya agama ini. Agama apa tuh? Tahu? Kepercayaan lah, pegangan kita aja, pegangan hidup lah ya. Pandangan. Itu udah salah itu. Agama itu kan bahasa Sanskerta itu. Itu tidak. Agama itu kacau. Berarti orang beragama orang yang tidak kacau. Nah, ini kan iya tuh. Baru yakinan kita agama apa anda? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Sesuai kayak kita masing-masing. Supaya tidak kacau nih ya. Jadi berarti orang yang beragama adalah orang yang tidak kacau. Kenapa di setiap agama itu tidak ada perbuatan jahat itu halal dulu? Tidak ada. Agama apa aja cobalah? Enggak ada. Pak, jadi untuk mewujudkan cita-cita kita tadi ya, gambaran-gambaran kita untuk kayak Kota Padang nih, gimana cara supaya jadi nyata nih Pak? Ya kenyataannya itu nanti supaya jadi nyata itu. Bapak nomor 1 lah ya. Ya, kalau saya nomor 1 ngapain? Ya, kita harus berani berutang. Berutang. Berani tanam modal. Modal, tapi yang modalnya itu betul-betul orang kita pula yang punya modal. Misalnya kayak ada saudara saya di Jakarta, dia punya modal sekian, jaminannya apa? Kejaminannya separuh Kota Padang gitu. Enak. Itu bajuan nagari jatuh. Bukan yang menjual, yang beli kan orang kita juga. Ya. Maka harus sama orang kita juga. Ya, jangan sama orang luar. Ya. Gitu. Nggak usah lah Jojo Pak, bantulah wujudkan cita-cita Pasar Kadang dulu Pak. Ya, yang penting kita itu nantinya insya Allah kalau memang itu saya dipercayakan nanti kan itu, saya kan akan coba-coba juga ini ya, menguji nyali. Ya, saya memang tidak punya duit tapi saya punya pola pikir. Nah kan gitu, bagaimana apa ke depan itu. Jangankan saya masuk Kota Padang aja, pertama masuk itu saya udah bikin tuh apa konsep. Makanya setiap saya masuk, kan saya baru ini di Sawan Timur ini. Itu luas Sawan Timur itu 0,55 km persegi, 0,5,5 km persegi. Hampir 1. Masih jauh deh, setengah masih jauh. Ya kan? Itu separuh tanahnya itu milik PT KAI. Dari setengah kilo? Dari 0,5 apa tuh? PT KAI separuhnya yang punya. Tinggal seperempat salah ya? Jumlah penduduknya 6.250, jumlah kakaknya 1.175. SDM-nya sama ke atasnya 20%, hebat-hebat orang situ. Jati masuk Pak? Oh, M. Jamil. Sampai sampai Jamil. Batas sampai PT KI, Simpang Haru. Budiman, lampu merah. Sampai pasar Simpang Haru. Apa konsep yang bisa kita kembangkan di situ wisatanya? Itu UMKM, apa bikin ini bikin. Kalau lurah itu nggak ada anggaran doh. Kalau ada anggaran kelurahan saya kelola. Jadi makanya ini pemerintah, sebenarnya pemerintah Kota Padang itu udah berusaha untuk demikian. Cuma memang situasi kondisi itu betul yang tidak memungkinkan. Di samping masyarakat udah mulai menjerit, ini tidak menjerit lagi, sudah menjerit terjepit lagi. Nggak imbang lagi. Makanya sekarang
iman apa harus hati-hati gitu. Salah-salah jalan maling jadi nanti orang itu banyak. Iya. Karena sudah terjepit ya. Iya, itu. Udah teriak dia nih, tapi terjepit pula lagi. Hah? Tadi efek yang tadi itu nggak ada yang murah sekarang. Ya. Terasa. Naiknya kan cuma sedikit nih. Ya. Tapi efeknya gimana? Jadi saya itu bicara itu dengan hati. Sama di kelurahan orang, saya di lurah. Dapat bagi masyarakat lurah yang di hati, tetapi dia tidak bisa sesuka hati. Asik. Apa ini kalau bawa pantun menyanyi tidak ada lawan. Jadi itu Pak. Jangan kadang ada orang ada batas-batas hal tertentu itu. Saya pun juga bukan nabi, bukan dewa, tidak. Saya pun juga punya kesalahan. Tapi saya koreksi kesalahan. Kalau saya udah itu ada masalah, saya tidak pernah pula curhat sama orang lain. Curhat satu-satu yang hebat itu adalah cermin. Berdiri di depan cermin, bangun tidur, tanya sama cermin itu. Siapa saya sebenarnya ini? Kenapa seperti ini? Apa salah saya? Apa dosa? Tanya sama cermin. Lo telaah sendiri. Air mata itu adalah obat menjernihkan hati. Ya nak, pendeta pun juga kan perasaan kita nih. Iya. Pastor pun kan perasaan. Iya. Hah? Tapi kalau tidak ada punya perasaan lagi, itu tidak manusia lagi, habis. Nah, begitu juga membangun bangsa ini. Harus dengan hati, tapi berhati. Terima kasih inilah mampir ke Kampung Pondok Podcast. Ada kali sampai ke kawan-kawan atau Bapak Lurah untuk Kampung Pondok Podcast juga, Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Ya. Terima kasih. Sebelumnya tadi saya membuka salam tidak ada tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Sati, Om Nama Budaya. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ini di Kampung Pondok ini etnis kita bercampur. Marilah kita bersatu, saling bantu-membantu, dukung-mendukung pemerintah Kota Padang ini membangun pondok ini ke depannya. Semoga kita sejahtera hidup semuanya di Kota Padang tercinta ini, khususnya kawasan pondok. Terima kasih kepada bapak semuanya, tua-tua mungkin juga yang ada, nenek mama, ahli ulama cerdik pandai bodoh ganduang. Dan juga para pemuda dan pemudi Paganagari, kita jaga kampung yang kita cinta ini. Wassalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.